Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang di channel Jejak Hikmah, tempat kita bersama-sama menelusuri jejak kebijaksanaan dan hikmah dalam cahaya Islam. Pada video kali ini, kami ingin mengajak sahabat Jejak Hikmah untuk mendalami kedahsyatan salah satu ayat atau potongan surat di dalam Al-Quran, yakni ayat kursi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, kami ingatkan kepada sahabat Jejak Hikmah untuk mengklik tombol like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar di video ini, agar channel Jejak Hikmah dapat semakin berkembang. Terima kasih. Dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, ayat kursi dianggap sebagai ayat paling mulia dalam Al-Quran. Ayat ini mencakup konsep keesaan dan kekuasaan Allah yang mutlak, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa segala yang ada di alam semesta. Keesaan merujuk pada satu-satunya Tuhan yang berkuasa tanpa sekutu, sedangkan kekuasaan yang mutlak mengindikasikan bahwa Allah memiliki kendali total terhadap seluruh kehidupan dan alam semesta. Makna dari keesaan adalah keyakinan akan keberadaan satu Tuhan yang maha kuasa, sementara kekuasaan yang mutlak mencerminkan kontrol penuh Allah terhadap segala aspek kehidupan. Mengatasi segala kesulitan dan permasalahan di alam semesta menjadi mungkin karena kekuasaan Allah yang tiada tanding. Dengan memahami kedua konsep ini, kita sebagai umat Islam diberi kejelasan mengenai sifat-sifat Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Bacaan ayat kursi bukan hanya sekadar lantunan ayat, melainkan sarana untuk memahami keutamaan dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Setiap kali kita membaca ayat ini, pengaruhnya dapat dirasakan dalam meningkatkan keimanan dan memperdalam pemahaman jiwa kita sebagai umat Islam. Mengapa disebut ayat kursi? Ayat ini disebut ayat kursi karena terdapat kata kursiyuhu di dalamnya. Dalam tafsir Al-Munir oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dikemukakan bahwa makna asli dari Al-Kursi adalah al-ilmu atau ilmu. Oleh karena itu, para ulama juga menyebutnya Al-Karasi, karena menurut mereka menjadi pegangan atau sandaran bagi umat. Pendapat lain menyatakan bahwa Al-Kursi dalam ayat ini mengacu pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan secara harfiah sebagai kursi atau tempat duduk. Tidak ada elemen duduk yang terkandung dalam arti Al-Kursi menurut pandangan ini. Terdapat juga interpretasi lain yang menyebutkan bahwa Al-Kursi dalam ayat ini merujuk pada kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan Al-Bashri berpendapat bahwa Al-Kursi sebenarnya mengacu pada Arsy. Namun Ibnu Katsir menegaskan bahwa Al-Kursi dan Arsy adalah dua entitas yang berbeda, karena Arsy memiliki dimensi yang lebih besar dan tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis dan atsar, atau sesuatu yang datang dari sahabat dan tabi'in yang menjadi saksi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat dipercaya. Sejarah turunnya ayat kursi. Saat Allah menurunkan ayat kursi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril disertai dengan 70.000 malaikat. Ketika ayat ini sampai ke bumi, langit, bumi, dan seluruh alam semesta memberikan sambutan penuh kehormatan. Peristiwa tersebut mengakibatkan gejolak hebat dan gempa melanda seluruh dunia, dan disertai gemuruh dahsyat. Bahkan, mahkota para raja di seluruh dunia lepas dan jatuh ke bumi. Kejadian ini menciptakan kegemparan di mana setan-setan kocar-kacir, dan menghadap Raja Iblis yang ketakutan. Raja Iblis memerintahkan tentara setannya untuk mencari sumber gemuruh dan gempa tersebut. Setelah menemukan bahwa ayat ini diberikan oleh Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW, bersamaan dengan kehadiran 70.000 malaikat, para setan pun gentar dan lari ketakutan. Turunnya ayat kursi memberikan manfaat dan perlindungan yang kuat bagi kaum muslimin dalam menghalangi setan untuk menggoda dan menyesatkan. Oleh karena itu, ayat kursi dianggap sebagai penangkal dan pengusir jin serta setan, serta dapat menjadi penolong bagi yang membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekedar untuk menyegarkan ingatan dan sebagai penambah pemahaman kita tentang ayat kursi, berikut adalah bacaan ayat kursi beserta artinya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya, Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai keutamaan ayat kursi. Banyak sekali keutamaan ayat kursi yang sungguh luar biasa. Mulai dari kedudukannya sebagai pemimpin ayat Al-Quran, untuk perlindungan, rezeki, dan jodoh, serta balasan surga. Berikut ini beberapa keutamaan ayat kursi berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. 1. Pemimpin ayat Al-Quran. Segala sesuatu itu mempunyai puncaknya dan puncak Al-Quran ialah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Doa yang mustajab. Siapa saja yang membaca ayat kursi kemudian berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab di dalam ayat ini terdapat asma Allah yang paling agung, yakni Al-Hayyu Al-Qayyum. Asma Allah yang paling agung, yang apabila dibaca dalam doa pasti dikabulkan, ada dalam 3 tempat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat Thaha. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3 ayat yang dimaksud dalam hadis ini adalah surat Al-Baqarah, ayat 255, ayat kursi, surat Ali Imran ayat 1-2, dan surat Toha ayat 111. 3. Salah satu kunci masuk surga. Barang siapa membaca ayat kursi sehabis setiap solat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali hanya mati. Hadis riwayat Tabrani. 4. Ayat yang paling agung. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat kitab Allah manakah yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW mengulang-ulang pertanyaannya. Maka Ubay menjawab, ayat kursi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abu Munzir. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepasang bibir yang selalu menyucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar arsy. Hadis riwayat Ahmad. 5. Perlindungan dari jin dan sihir. Dari Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, ayahnya Ka'ab pernah menceritakan kepadanya bahwa ia memiliki sebuah wadah besar yang berisi kurma. Ayahnya biasa menjaga wadah berisi kurma itu, namun ia menjumpai isinya selalu berkurang. Pada suatu malam saat ia menjaganya, tiba-tiba ia melihat seekor hewan yang bentuknya mirip dengan anak laki-laki berusia baligh. Ka'ab lalu mengucap salam kepadanya. Makhluk itu pun menjawab salam Ka'ab. Siapa kamu, jin atau manusia? Tanya Ka'ab. Aku jin, jawabnya. Kemarikanlah tanganmu ke tanganku, ucap Ka'ab. Makhluk itu mengulurkan tangannya ke Ka'ab. Ternyata tangannya seperti kaki anjing, begitu pula bulunya. Apakah memang demikian bentuk jin itu? Tanya Ka'ab lagi. Kamu sekarang telah mengetahui jin. Di kalangan mereka, tidak ada yang lebih kuat daripada aku. Apa yang mendorongmu melakukan ini?
telah sampai kepadaku bahwa kamu adalah seorang manusia yang suka bersedekah, maka kami ingin memperoleh sebagian dari makananmu. Hal apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Ayat ini, yakni ayat kursi, jawab jin tersebut. Keesokan harinya, Ka'ab berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu." Hadis riwayat Hakim, dikutip dari Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat kursi. 6. Seperempat Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya, "Hai Fulan, apakah kamu sudah menikah?" Laki-laki itu menjawab, "Belum ya Rasulullah, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menikah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Bukankah kamu telah hafal surat Al-Ikhlas?" Lelaki itu menjawab, "Memang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal surat Al-Kafirun?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal surat Al-Zalzalah?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal surat An-Nashr?" Laki-laki itu pun menjawab, "Benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal ayat kursi?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seperempat Al-Quran." Hadis riwayat Ahmad, dikutip Ibnu Katsir saat menjelaskan tafsir ayat kursi. 7. Kunci rezeki dan jodoh. Hal ini sebagaimana yang tersirat dari hadis riwayat Imam Ahmad di atas. Ketika seorang sahabat mengatakan belum menikah karena alasan tidak memiliki biaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, surat Al-Zalzalah, surat An-Nashr dan ayat kursi. Dan barang siapa yang banyak membaca ayat kursi, insya Allah akan dimudahkan rezeki dan juga lekas mendapatkan jodohnya. 8. Mendapat pahala mati syahid. Barang siapa yang rutin membaca ayat kursi selepas sholat fardu, niscaya ia akan mendapat pahala mati syahid. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri, dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Hakim. Demikianlah pembahasan kita di video kali ini. Dengan kedalaman makna yang terkandung dalam ayat kursi, semoga kita senantiasa merasakan keberadaan dan kebesaran Allah dalam setiap langkah hidup, dan semoga kekuatan serta kebijaksanaannya senantiasa membimbing dan melindungi kita sepanjang perjalanan ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Silahkan berikan saran dan juga masukan di kolom komentar, karena saran dan masukan dari sahabat Jejak Hikmah adalah penyemangat bagi kami dalam membuat video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.